Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Umratul Nada. Nah, di sini akan membahas tentang siklus pengeluaran sistem informasi akuntansi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silakan tonton video aku sampai habis ya. Baiklah, aku akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan perolehan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Paket voucher adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Sedangkan sistem non-voucher adalah sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Laporan penerimaan adalah sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas diterima. Memo debit adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Berikut ini adalah diagram konteks dari siklus pengeluaran. Terjadi 4 sumber siklus pengeluaran, yaitu siklus pendapatan, pengendalian persediaan dari berbagai departemen, dan siklus produksi. Yang terjadi, aktivitas-aktivitas yang terjadi pada siklus pengeluaran yaitu ada 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, lalu menyetujui faktor pemasok yang telah kita terima akibat pembayaran dari pembelian bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Setelah itu, apabila faktur pemasok telah disetujui, akan diakui sebagai pengeluaran kas dan dicatat di dalam buku besar pengeluaran kas. Berikut adalah diagram arus data tingkat 0. Yang pertama adalah siklus produksi. Apabila terjadinya permintaan pembelian, maka akan dicatat sebagai pesanan-pemesanan. Pembelian tersebut disetujui, maka dibelinya bahan baku sehingga dikeluarkan faktur oleh pemasok. Maka faktur tersebut akan disetujui oleh perusahaan dan dilakukan pencatatan dengan pembelian bahan baku secara kredit sebagai utang dan dicatat dalam pengeluaran kas, serta juga dicatat pada buku besar. Yang kedua adalah berbagai departemen. Jika adanya permintaan pembelian, maka diproses sebagai pemesanan. Pemesanan tersebut diproses dengan bahan baku, baik dari persediaan atau pemesanan bahan baku dari pemasok. Setelah itu, terjadi penerimaan persediaan yang telah ada atau dari pemasok. Penerimaan tersebut dilaporkan dalam laporan penerimaan, lalu disimpan di gudang. Laporan penerimaan tersebut telah disetujui dan dicatat di buku besar. Dan paket voucher lalu dicatat sebagai pengeluaran kas. Yang ketiga adalah pengendalian persediaan. Saat terjadi permintaan pembelian, maka akan diproses sebagai pemesanan. Setelah itu dilakukan pesanan pembelian kepada pemasok yang akan diminta barang dan slip pengepakan. Kalau terjadi penerimaan, lalu dimasukkan ke dalam laporan penerimaan. Setelah itu, laporan penerimaan dimasukkan ke dalam persediaan atau gudang. Dilakukan laporan penerimaan yang disetujui sesuai kirim oleh pemasok. Dilakukan
paket voucher, lalu dicatat sebagai pengeluaran kas, atau pemasok langsung memberikan faktur dan dilakukan persetujuan faktur dari pemasok dan dilakukan paket voucher lalu dicatat sebagai pengeluaran kas. Setelah itu, dilakukan pembayaran pada pemasok. Siklus pendapatan akan menerima barang dan melakukan back order. Setelah itu, dilakukan pemesanan, lalu terjadilah salinan pesanan pembelian pada siklus produksi, berbagai departemen, dan pengendalian persediaan. Pada diagram arus data tingkat 1, siklus pendapatan melakukan back order, siklus pengeluaran, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen menerima permintaan pembeli yang akan diproses dengan menentukan pesanan yang diminta, lalu memilih pemasok untuk bahan baku, atau menjadikan persediaan yang telah ada di gudang. Saat memilih pemasok, yang dilakukan adalah melakukan pesanan pembelian terhadap pemasok tersebut. Pemasok akan memberikan pesanan pembelian sesuai yang kita minta. Lalu persediaan yang telah ada di gudang akan digabungkan dengan pembelian pesanan tersebut. Setelah itu akan diproses sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu akan dicatat salinan pesanan pembelian oleh Departemen Penerimaan, sedangkan permintaan pembelian akan dicatat pada siklus pengeluaran, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Pada diagram arus data tingkat 2, setelah dilakukan pesanan pembelian, maka akan diterima barang bahan baku dan laporan penerimaan yang akan dimasukkan pada pemasok dan persediaan, serta ditransfer ke penyimpanan atau departemen persediaan. Lalu mencatat pemberitahuan ke penerima untuk barang yang dipesan kembali pada siklus pendapatan selain barang dan laporan penerimaan akan dicatat pada pengendalian persediaan dan berbagai departemen. Penjelasan dari aku tentang siklus pengeluaran dan diagram-diagram. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next. Bye.